Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di jalan-jalannya, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia Saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai Kristologi. Kita bahas hari ini tentang Kristologi atau Tuhan Yesus yang adalah insani, yaitu sama dengan manusia. Kata yang dipakai adalah inkarnasi. Kalau bahasa Latin menggunakan kata incarne, atau bahasa Yunani menggunakan kata ensarki atau dalam daging. Jadi Tuhan Yesus mengambil dagingnya, jadi manusia. Nah, jadi utusan Allah yang jadi manusia. 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan di sana, Tuhan Yesus yang dari Allah itu yang datang sebagai manusia, ya, dalam daging. Roma 8 ayat 3, Rasul Paulus menjelaskan dalam daging. Ya. Dan 1 Timotius 3:16 berkata Tuhan Yesus dinyatakan mati dalam rupa manusia. Ya. Jadi hal ini penting bahwa kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia. Supaya apa? Supaya bisa menebus manusia. Ya. Gimana caranya manusia ditebus? Yaitu dengan ada manusia yang tanpa dosa, tanpa celah, yang mengorbankan dirinya. Dan itu enggak ada. Karena itu Allah menjadi manusia dengan kesuciannya. Ya. Tuhan Yesus itu insani dan ilahi. Nah, ini penting ya. Ilahi dan insani. Kita bahas dalam video sebelumnya tentang keilahiannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai insaninya. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Kata Yunaninya, kata kerjanya keneo, mengosongkan. Dalam Filipi 2 ayat 7 dengan jelas dikatakan di sana, dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Siapa mengakui Tuhan Yesus diselamatkan. Tuhan Yesus rela dari tempat tinggi, mengambil rupa sebagai manusia. Dan manusianya ini bukan kayak pakai topeng ya Bapak Ibu Saudara ya. Oh Allah tapi pakai topeng manusia. Bukan. Tuhan Yesus manusia sejati. Ya. Ditunjukkan dalam ayat-ayat yang kita akan baca. Tuhan Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan segala yang harus dikatakan. Dan menyediakan korban bagi tebusan manusia. Ibrani 10 ayat 1-10. Nah, apa yang dimiliki oleh manusia sejati? Yang pertama, Tuhan Yesus memiliki keluarga. Ya. Kalau tiba-tiba ada manusia nggak punya keluarga, nggak punya silsilah, itu bukan manusia. Ya. Itu mungkin alien atau makhluk lain gitu ya. Nah, apa ciri-ciri manusia? Semua dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang pertama punya keluarga. Ditulis dalam Matius 1 ayat 1-17, ia adalah keturunan manusia. Oh, jelas silsilahnya. Wah, dari siapa? Dari Abraham sampai Tuhan Yesus. Yang pertama, punya silsilah. Yang kedua, punya orang tua dan saudara kandung. Ini manusia. Ya, manusia pasti punya orang tua, kecuali Adam ya. Adam diciptakan langsung dari tanah, gitu ya. Dan Hawa dari Adam nggak punya orang tua. Tapi kita semua seluruh dunia ini punya orang tua, ada yang punya saudara, ya seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu punya sifat insani, yaitu salah satunya punya keluarga dan punya leluhur atau keturunan dari manusia. Matius 7 ayat 1-17 menyatakan itu. Juga punya orang tua itu dalam Matius 1 ayat 18. Kita lanjutkan. Sebagai manusia sejati, apa yang Tuhan Yesus miliki? Tuhan Yesus memiliki tubuh. Nah ini, jadi bukan hantu gitu ya, atau Tuhan gitu ya, nggak punya tubuh. Tuhan Yesus punya tubuh. Buktinya dia dilahirkan, Matius 1 ayat 18-25. Ya. Bisa diraba, bisa dipegang, lengkap. Nah, ini manusia sejati, ya. Insani sejati. Yang ketiga, Tuhan Yesus memiliki jiwa. Nah, jadi kalau manusia ini
harus punya tadi keturunan. Yang kedua, harus punya tubuh. Yang ketiga, punya jiwa. Bisa merasakan sedih. Ya, dalam Matius 26 ayat 38, hatiku atau jiwaku dalam bahasa Yunani sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya. Jiwanya bisa takut, bisa sedih. Ya. Lanjut, sebagai manusia sejati Tuhan Yesus punya apa? Punya roh. Buktinya dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku atau rohku. Lukas 23 ayat 46. Ya, jadi punya silsilah, punya keluarga, punya tubuh yang lengkap, bisa dipegang, bisa diraba, punya jiwa, ya, bisa merasa sedih, punya roh, Tuhan Yesus menyerahkan rohnya, punya juga keterbatasan fisik. Nah ini, sebagai manusia, Tuhan Yesus bisa merasa lapar, seperti kita merasa lapar. Yohanes 19 ayat 28. Bisa merasa lelah, Yohanes 4 ayat 6. Bisa menderita secara fisik, Markus 14 ayat 33 sampai 36. Bisa. Ya, secara fisik merasakan sakit ya. Ketika ditampar, dicambuk. Ia bisa tidur, Matius 8:24 seperti kita. Dan ia haus. Yohanes 19 ayat 28. Nah, karena sangat menyerupai manusia, banyak manusia salah sangka, dikira manusia biasa. Ya. Karena memang Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia, insani yang sejati, bukan insani abal-abal. Ya. Wah, Allah tapi jadi manusia gitu ya. Jadi rupanya aja manusia tapi dalamnya Allah gitu ya. Nah, bukan gitu. Benar-benar ilahi sejati, insani sejati. Ya. Jadi benar-benar seperti manusia. Karena dia akan menebus manusia. Ya. Gak bisa kita ditebus dengan asal-asalan. Tuhan bayar kita dengan darah yang mahal. Jadi manusia seutuhnya. Ya. Ia bisa merasakan sakit, bisa merasakan haus, bisa ngantuk, bisa lelah, bisa lapar. Apa bukti juga bahwa Tuhan Yesus adalah insani sejati? Tuhan Yesus memiliki emosi manusia. Dia bisa mengalami kegembiraan, Lukas 10:21. Dia bisa mengalami perasaan sedih, tadi kita bahas ya, Matius 26:27. Dia memiliki kasih, belas kasihan, Yohanes 11 ayat 5, Matius 9 ayat 36. Mempunyai perasaan heran ya. Lukas 7 ayat 9 ya. Pernah marah, Markus 3 ayat 5. Bisa marah. Jadi benar-benar manusia ya. Insani sejati, bukan abal-abal. Nah ini bahaya ya, kalau umpama kita itu ditebus dengan bukan manusia sejati, maka kita pun penebusannya nggak sejati gitu ya. Karena menebus manusia, Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Nah ini penting. Ia pernah menangis, Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ya, ia pernah merasa gelisah, Lukas 22 ayat 44. Jadi benar-benar kayak seperti kita. Karena itu Ibrani dengan jelas menyatakan yang sanggup menolong kita hanya Tuhan Yesus. Karena ia telah dicobai, tapi dia tidak jatuh dalam dosa, tapi kuat. Ya, lanjut. Kristus mempunyai nama manusia. Nah, jadi kalau kita sebut tadi sebutan ilahi, pada dalam video-video sebelumnya kita ada sebutan ilahi, ya, Tuhan, Allah, ya, anak Allah. Ya. Tuhan Yesus juga punya sebutan sebagai manusia, anak manusia. Lukas 19 ayat 10. Dia dipanggil sebagai Yesus, nama manusia. Dia dipanggil sebagai anak Daud, ada silsilahnya, Markus 10:47. Dia dipanggil sebagai guru atau rabi, yaitu sebutan manusia ya. Yohanes 11 ayat 28, Yohanes 13 ayat 13. Sebut sebagai guru, ya. Bisa kelihatan. Ya, ada panggilan sebagai manusia. Tuhan Yesus juga diperlakukan sebagai manusia. Semua manusia bisa mengalami ini. Ditangkap. Yohanes 18:12. Iya, ditampar. Bisa ditampar. Kalau dia mau menggunakan kuasanya, bisa ngelawan. Ya. Ketika Petrus mengeluarkan pedang, ya, putus telinga Imam Markus, Tuhan Yesus ngomong, sarungkan pedangmu. Apakah engkau menyangka nggak bisa nurunkan
12 pasukan malaikat, Tuhan Yesus bisa, tapi membatasi diri. Kenosis tadi kita bahas ya. Mengambil rupa daging, menjadi manusia sejati, membatasi kuasanya. Benar-benar jadi manusia. Dia diadili, disiksa, disalibkan, dikubur. Matius 27 ayat 9-60. Jadi benar-benar diperlakukan seperti manusia. Kita pun nanti seperti ini ya. Diadili kita bisa ya. Nanti kita dikuburkan seperti manusia pada umumnya. Lanjut. Tuhan Yesus juga melakukan aktivitas seperti manusia. Ia tidur, tadi kita bahas. Ia minum, ia makan, ia beribadah, Lukas 2, 41-51. Ia berdoa, Matius 14, 23. Ia mengajar. Nah, ini kegiatan manusia. Jadi secara insani, betul-betul Tuhan Yesus itu adalah manusia sejati. Ya. Seringkali orang salah paham, karena itu seringkali, itu manusia biasa. Nah, salah. Jadi kita semua harus sadar bahwa Allah mengambil rupa sebagai manusia, membatasi kuasanya, membatasi kenosis, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sejati, supaya ia bisa menebus segala dosa dan kelemahan kita. Betapa kita harus bersyukur, dan kita semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, dalam kesempatan berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih luar biasa tentang kristologi ini. Mari sama-sama kita tutup video ini, kita tutup pengajaran ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar hari ini bahwa Engkau telah mengambil rupa sebagai manusia sejati. Engkau mengalami kenosis, membatasi kuasa-Mu, supaya Engkau rela Tuhan dihancurkan, disalibkan sebagai manusia sejati sehingga boleh menebus kami umat manusia dan kami boleh diselamatkan. Engkaulah juru selamat yang luar biasa. Karena itu kami mau mengakui hari ini Engkaulah Tuhan. Kami tahu sifat keilahian-Mu dan Engkaulah juru selamat. Kami tahu sifat keinsanian-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang telah mendengar. Bila iman kami bertumbuh dan setiap kami membicarakan hal ini menjadi jawaban, dan iman kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan lain, kiranya Tuhan sertai kami satu persatu dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang telah mendukung channel ini, video ini. Tuhan Engkau berkati, baik yang materi maupun yang support dengan semua komen yang baik, like, share, semuanya. Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jawab syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang menyukai ya materi yang kita bahas hari ini, silakan tinggalkan like. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terus ikut belajar, silakan tekan tombol subscribe. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di komen. Ya, bila nanti pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kita boleh segera jawab dan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Tuhan Yesus memberkati.